Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Ardi duduk termenung di sudut ruangan, memandangi restoran ayam geprek milik keluarganya yang kini sepi. Dulu, tempat ini selalu ramai oleh pelanggan yang menikmati ayam geprek pedas dengan berbagai pilihan sambal. Namun sekarang, tampaknya keberuntungan telah meninggalkan mereka. Setiap hari, pengunjung semakin sedikit, dan pendapatan restoran menurun drastis. Restoran yang sudah lama berdiri ini, kini hampir terancam bangkrut. Ardi sudah berusaha sekuat tenaga, mulai dari promosi, diskon, hingga memperbarui menu. Namun semua usaha itu tak kunjung membuahkan hasil. Kebingungan mulai menggerogoti pikirannya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan restoran yang telah menjadi sumber penghidupan keluarganya selama bertahun-tahun? Pada suatu malam yang sunyi, saat Ardi sedang merenung, seorang pria tua dengan wajah keriput dan tatapan tajam mendekatinya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, seolah-olah muncul dari kegelapan malam. Ardi terkejut, namun pria itu tidak tampak berbahaya. Bahkan, ada sesuatu yang menarik perhatian Ardi, suasana misterius yang menyelimutinya. "Anak muda, aku tahu kau sedang kesulitan." Suara pria tua itu terdengar tenang, tetapi dalam, seolah-olah dia tahu segalanya tentang Ardi. "Aku punya solusi untuk masalahmu, jika kau berani mengambilnya." Ardi, yang masih terkejut dan bingung, mendengarkan lebih lanjut. "Selesaikan masalahmu dengan cara yang tak biasa," lanjut pria itu. "Ada kekuatan yang bisa membantumu, tetapi harga yang kau bayar tidaklah murah." Ardi merasa ragu. Dia tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang aneh atau mistis. Namun, keputusasaan membuatnya mulai tertarik. Jika ada cara untuk menyelamatkan restoran ini, Ardi harus mencobanya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Ardi dengan suara setengah ragu. Pria tua itu tersenyum tipis. "Pesugihan ayam geprek," jawabnya singkat. "Ikuti aku, dan aku akan tunjukkan jalannya." Tanpa berpikir panjang, Ardi mengikuti pria tua itu keluar dari restoran. Malam itu, mereka berjalan menuju sebuah tempat yang terpencil di luar kota. Sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Suasana yang sangat berbeda dari dunia yang biasa dia kenal. Di dalam rumah tua itu, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang dukun. Ia mengatakan bahwa pesugihan yang ditawarkan melibatkan ayam geprek, namun dengan cara yang tak lazim. Setiap ayam geprek yang disajikan dengan cara tertentu akan mendatangkan keberuntungan besar, namun dengan syarat dan akibat yang sangat berat. "Setiap kali kamu memasak ayam geprek dengan bahan-bahan yang aku beri, kau akan merasakan keberuntungan datang kepadamu," jelas dukun itu. "Namun, ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Kekayaanmu akan datang dengan harga yang sangat tinggi." Ardi mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami apa yang dimaksud oleh dukun itu. Namun, pikirannya terus berputar tentang bagaimana cara menyelamatkan restoran yang semakin terpuruk. Akhirnya, keputusannya bulat. Dia akan mencoba pesugihan ini, meski tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pria tua itu mengarahkan Ardi untuk membuat ayam geprek dengan cara yang sangat khusus. Bahan-bahan yang diberikan tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang terasa aneh. Dalam proses memasak, Ardi merasakan ada energi aneh yang mengalir melalui dirinya, seolah-olah ayam geprek yang ia buat bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga sebuah ritual yang mendalam. Setelah ayam geprek itu siap, pria tua itu memberinya sebuah pesan terakhir. "Jangan pernah ragu. Jika kau ragu, semuanya akan berbalik menjadi bumerang. Nikmati kekayaanmu, namun selalu ingat untuk membayar harga yang telah ditentukan." Ardi kembali ke restoran, dengan hati berdebar-debar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia merasa ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Saat ayam geprek yang ia buat mulai disajikan kepada pelanggan, tiba-tiba restoran yang sebelumnya sepi itu mulai dipenuhi orang-orang. Mereka datang dengan antusias,
Seakan-akan aroma ayam geprek itu menarik mereka untuk datang. Hari demi hari, restoran itu semakin ramai. Pelanggan berdatangan dari berbagai tempat, membuat Ardi tercengang. Keuntungan yang dia harapkan datang begitu cepat. Namun, di balik itu semua, Ardi merasakan ada yang tidak beres. Terkadang, saat ia memasak ayam geprek itu, ada suara-suara aneh yang terdengar di telinganya. Suara bisikan yang mengingatkannya bahwa ia telah memilih jalan yang gelap. Namun, Ardi menepisnya. Baginya, ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan restoran keluarga dan membayar hutang-hutang yang menumpuk. Dia tidak punya pilihan lain selain terus menjalankan pesugihan ini, meskipun ada rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Saat malam tiba, Ardi duduk seorang diri di ruangannya, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia baru menyadari bahwa keberuntungan yang datang begitu cepat, mungkin juga akan pergi secepat itu. Namun, untuk saat ini, dia merasa terjebak dalam sebuah lingkaran yang sulit untuk dihindari. Cerita ini baru saja dimulai, dan Ardi harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Jalan yang dipilihnya mungkin membawa kekayaan, tetapi harga yang harus dibayar akan lebih besar dari yang ia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, restoran ayam geprek milik Ardi terus berkembang pesat. Pelanggan semakin ramai, dan keuntungan yang didapatkan melonjak drastis. Namun, meskipun kebahagiaan tampak terlihat di luar, Ardi merasakan ada sesuatu yang sangat tidak wajar di dalam dirinya. Keberuntungan yang datang begitu cepat tidak datang tanpa bayaran, dan ia mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Pada suatu malam yang gelap, setelah restoran tutup dan semua pelanggan pulang, Ardi merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia duduk di belakang dapur, mengelap keringat di dahi. Tetapi ketika ia melirik ke cermin kecil di sudut dapur, ia merasa ada yang aneh. Refleksinya tampak berbeda. Matanya yang biasanya terang dan penuh semangat, kini terlihat gelap dan kosong. Seperti ada sesuatu yang menguasai dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Semuanya baik-baik saja, kan? Ardi berbicara pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan perasaannya. Tetapi suara hatinya berkata lain. Setiap malam, setelah memasak ayam geprek dengan bahan-bahan yang diberikan oleh dukun itu, Ardi merasakan perubahan yang semakin kuat. Sebuah dorongan gelap yang menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang tidak bisa ia hindari. Suatu malam, ketika restoran hampir tutup, seorang pelanggan wanita muda datang dengan ekspresi yang tampak takut. Ardi mengenalnya sebagai pelanggan tetap yang datang bersama teman-temannya beberapa kali. Namun, malam ini, dia tampak berbeda, terlihat gelisah dan cemas. "Pak Ardi," katanya dengan suara bergetar. "Ada yang aneh di ayam geprek yang saya makan tadi. Saya merasa seperti ada yang mengawasi saya." Ardi merasa terkejut, namun ia mencoba tersenyum dan meyakinkan wanita itu. "Mungkin kamu terlalu capek. Tenang saja, ayam geprek saya aman kok." Namun, wanita itu hanya menggigil. "Tidak, Pak Ardi. Setiap kali saya makan ayam geprek itu, saya merasa ada yang menatap saya dari dalam tubuh ayam itu. Seperti ada mata yang mengikuti saya." Perasaan tidak enak mulai menyelimuti Ardi. Dia tersadar bahwa selama ini, banyak pelanggan yang datang dengan ekspresi yang aneh, seakan-akan mereka melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Tetapi, Ardi memilih untuk menepis rasa takut itu. Dia tidak bisa membiarkan restoran ini kembali sepi. Namun, semakin malam, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di restoran itu. Lampu-lampu yang tiba-tiba berkedip-kedip, bayangan yang melintas cepat di ujung mata, dan suara-suara aneh yang terdengar saat ia berada di dapur sendirian. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada tangan yang menyentuh bahunya, meskipun ia tahu tak ada seorang pun di sana. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang penuh hujan. Ardi baru saja menyiapkan beberapa porsi ayam geprek untuk pelanggan yang datang larut malam, saat tiba-tiba ia mendengar suara keras dari belakang restoran. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin atau suara pintu yang tertutup, tetapi ketika ia berjalan menuju sumber suara, ia menemukan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di sudut belakang restoran, ada seonggok ayam geprek yang belum dimasak,
tetapi dikelilingi oleh darah yang meluber ke lantai. Namun, yang membuat Ardi terkejut adalah ketika ia melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam ayam geprek tersebut. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya, berusaha untuk keluar. Ardi mundur dengan cepat, gemetar, dan berusaha untuk tidak mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Sejak malam itu, perasaan takut semakin menguasai dirinya. Setiap kali ia memasak ayam geprek, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, seperti kekuatan gelap yang mengendalikannya. Bahkan, ia mulai melihat bayangan-bayangan yang bergerak di luar jangkauan matanya. Seringkali, ia merasa terjebak dalam dunia yang semakin jauh dari kenyataan. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat di ruang belakang restoran, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal masuk. Dengan ragu, Ardi membuka pesan tersebut. Jangan pernah ragu. Kekayaanmu akan datang dengan harga yang tinggi. Segera bayar harga yang seharusnya, sebelum semuanya terlambat. Pesan itu membuat Ardi terdiam. Siapa yang mengirimkan pesan itu? Apakah ini peringatan dari dukun yang memberinya pesugihan? Perasaan ngeri mulai merayapi hatinya, tetapi ia tahu, semakin ia menolak kenyataan ini, semakin besar kekuatan gelap itu menguasai dirinya. Keesokan harinya, Ardi kembali ke tempat dukun tua itu, dengan niat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dukun itu menyambutnya dengan tatapan yang tajam dan tenang, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan Ardi katakan. Kau merasa takut, ya? Tanya dukun itu. Suara seraknya terdengar penuh misteri. Ardi hanya mengangguk. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ayam geprek yang saya buat membawa hal-hal aneh seperti ini? Dukun itu tersenyum tipis. Setiap keputusan ada akibatnya. Kau memilih untuk menerima kekayaan melalui pesugihan ini, dan itu datang dengan harga yang tidak bisa kau bayangkan. Setiap kali kau memasak ayam geprek itu, kau memberikan bagian dari jiwamu kepada kekuatan yang lebih besar. Kekuatan itu takkan pergi begitu saja. Ardi terdiam, perasaan takut semakin menguasainya. Namun, ia tahu, tidak ada jalan mundur. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melanjutkan jalan yang telah ia pilih, meskipun ada perasaan yang terus menekan hatinya. Dengan hati yang berat, Ardi kembali ke restoran, tetapi kali ini, ia merasa semakin terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak bisa ia hentikan. Hari-hari berlalu, dan restoran ayam geprek milik Ardi semakin maju. Keuntungan yang tak terhentikan terus datang. Pelanggan datang berbondong-bondong, bahkan dari daerah yang jauh. Restoran yang dulu hanya dikenal di lingkungan sekitar kini menjadi pusat perhatian banyak orang. Nama Ardi semakin terkenal, dan setiap kali ia melangkah keluar, orang-orang menyapa dengan senyuman dan pujian. Namun, ada satu hal yang tidak bisa Ardi hindari, sesuatu yang semakin membebani dirinya. Kekuatan gelap yang mulai merasuki setiap langkah hidupnya. Setiap kali ia memasak ayam geprek dengan bahan-bahan yang diberikan oleh dukun itu, Ardi merasa ada energi yang mengalir melalui tubuhnya. Awalnya, ia merasa seolah-olah itu hanya perasaan biasa, namun semakin lama, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang sangat kuat menguasainya. Setiap malam, saat restoran tutup dan sepi, Ardi merasa ada bayangan yang mengikutinya. Di sudut matanya, ia sering melihat sosok gelap yang bergerak cepat, hanya untuk menghilang saat ia berbalik. Suatu malam, setelah menutup restoran, Ardi merasa sangat lelah. Ia duduk di kursi depan dapur, menatap kosong ke arah ayam geprek yang telah selesai dimasak. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Suara itu terdengar rendah dan penuh ancaman, seperti bisikan yang berasal dari kedalaman yang sangat gelap. Kamu sudah terlalu jauh. Kekuatan ini akan selalu mengikutimu. Jangan pernah berpikir bisa melarikan diri. Ardi gemetar. Suara itu begitu nyata, seolah-olah datang dari dalam dirinya sendiri. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Namun, ia tahu itu bukan suara orang. Itu adalah suara yang datang dari kekuatan gelap yang menguasainya. Panik mulai merasuki hatinya. Tetapi ia menekan rasa takut itu. Aku sudah memilih ini. Aku tidak bisa mundur, pikirnya dalam hati.
Keesokan harinya, Ardi menerima panggilan dari seorang pelanggan tetap yang telah lama datang ke restoran. Pelanggan itu, seorang pria parubaya yang selalu memesan ayam geprek dengan sambal ekstra pedas, tampak lebih gelisah dari biasanya saat tiba. Wajahnya pucat, dan ia tampak ketakutan. "Pak Ardi, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi saya merasa ada yang salah dengan ayam geprek yang saya makan semalam," kata pria itu dengan suara gemetar. Ardi merasa jantungnya berdebar. "Ada apa dengan ayam geprek itu, Pak?" tanya Ardi, berusaha menenangkan dirinya dan pelanggan itu. Pria itu menggenggam meja dengan erat. "Setelah makan ayam geprek itu, saya merasa seolah-olah ada yang mengawasi saya. Saya mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan di telinga saya. Saya bahkan melihat bayangan yang bergerak di sekitar saya. Saya takut, Pak Ardi. Saya takut ada yang tidak beres." Ardi merasa cemas. Apa yang sedang terjadi? Ini bukan pertama kalinya ia mendengar keluhan seperti ini, tetapi semakin banyak pelanggan yang melaporkan hal serupa. Ada sesuatu yang sedang terjadi dengan ayam geprek itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, Ardi kembali ke rumah dukun tua itu, dengan perasaan gelisah yang semakin mendalam. Ia tidak tahu harus mencari jawaban kepada siapa lagi. Ketika ia tiba di depan rumah dukun itu, pria tua itu menyambutnya dengan senyuman tipis. "Ah, anak muda, kau akhirnya datang," ujar dukun itu, seperti sudah menunggu kedatangannya. "Apa yang kau rasakan? Apa yang kau lihat?" Ardi menatapnya dengan tajam. "Saya tidak bisa mengendalikan ini. Ayam geprek itu bukan hanya makanan. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikannya, dan saya takut itu akan menghancurkan saya." Dukun itu tertawa pelan. Suaranya bergetar seperti bisikan angin. "Tentu saja ada sesuatu yang lebih besar. Itu adalah kekuatan yang kau pilih. Setiap ayam geprek yang kau buat adalah persembahan. Dan setiap persembahan akan membawa konsekuensinya. Jika kau tidak siap membayar harga yang lebih tinggi, maka kekuatan itu akan mengambil lebih dari sekadar tubuhmu." Ardi merasa bingung dan takut. "Apa maksudmu? Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu menggelengkan kepala. "Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Kekuasaan yang kau lepaskan sudah mengikat jiwamu. Satu-satunya pilihan yang kau punya adalah mengikuti apa yang sudah kau pilih, atau kehilangan segalanya." Ardi merasa seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Keinginannya untuk menyelamatkan restoran dan mendapatkan kekayaan telah membuatnya terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia kontrol. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Bahkan, keberuntungan yang datang begitu cepat, kini terasa seperti sebuah kutukan yang tak bisa dihindari. Setiap kali Ardi melihat ke cermin, ia melihat dirinya semakin berubah. Matanya yang dulu cerah dan penuh harapan, kini terlihat kosong, seperti mata yang tidak lagi milik manusia. Suaranya berubah menjadi lebih rendah dan serak, seperti suara yang datang dari dalam kegelapan. Pada suatu malam, setelah restoran tutup dan semua pelanggan pulang, Ardi duduk di dapur sendirian, memikirkan semua yang telah terjadi. Namun, ia tidak merasa sendirian. Ada sesuatu yang ada di belakangnya, sesuatu yang sangat dekat, seakan-akan siap untuk menguasainya. Ketika Ardi berbalik, ia melihat bayangan gelap yang melintas cepat di sudut ruangan. Bayangan itu semakin mendekat, semakin jelas, hingga Ardi bisa merasakan nafasnya yang hangat di lehernya. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan Ardi dalam kegelapan yang semakin tebal. Ardi tahu, ia tidak bisa lagi melarikan diri dari kekuatan yang telah ia panggil. Ia telah melewati batas yang tidak bisa ia balikan, dan sekarang, ia harus membayar harga yang sangat tinggi untuk kekayaan yang telah ia raih. Namun, dalam dirinya, ada sebuah pertanyaan yang terus mengganggu. Apakah harga itu layak dibayar? Tapi kini, jawabannya sudah tidak lagi penting. Yang jelas, Ardi sudah terperangkap dalam dunia pesugihan ayam geprek, dan tak ada jalan kembali. Hari-hari semakin berlalu, dan Ardi semakin merasa terasing dari kenyataan. Restoran ayam geprek miliknya tetap ramai, selalu dipenuhi pelanggan yang datang dari berbagai tempat,
Bahkan ada yang datang jauh-jauh dari kota lain hanya untuk mencicipi ayam geprek legendaris miliknya. Namun, meskipun kebahagiaan terlihat di luar, ada sesuatu yang semakin menggerogoti jiwa Ardi. Perasaan takut, rasa cemas, dan perasaan tidak terkendali mulai menguasai dirinya. Di setiap malam, setelah restoran tutup, Ardi merasakan kekuatan yang semakin kuat menguasai dirinya. Suara-suara aneh semakin sering terdengar di telinganya. Bayangan gelap yang seolah mengintai, selalu hadir di setiap sudut mata Ardi, membuatnya merasa seperti dia sedang diawasi. Tak jarang, ketika ia berjalan sendiri di malam hari, ia merasa seolah ada tangan yang meraih dari kegelapan. Ketika Ardi duduk di kursi ruang belakang restoran, ia merasakan sensasi yang berbeda. Ia merasa semakin lama, semakin sulit untuk membedakan apakah apa yang ia alami itu nyata atau hanya halusinasi. Bayangan-bayangan gelap mulai menari-nari di depan matanya, seolah hidup, menuntut perhatian dan pengorbanan. Di suatu malam yang sangat sunyi, saat Ardi sedang mempersiapkan ayam geprek untuk pelanggan terakhir, ia merasakan sebuah bisikan yang lebih keras dari sebelumnya. Kekuatan ini akan selalu menguasaimu. Setiap ayam geprek yang kau buat akan semakin mengikat jiwamu. Tidak ada yang bisa membebaskanmu. Ardi tersentak dan berbalik. Ia berharap itu hanya imajinasinya. Tetapi di sudut dapur, ia melihat sosok bayangan hitam yang bergerak cepat, seperti meluncur melalui udara. Ardi merasa tubuhnya kaku, hampir tidak bisa bergerak. Rasa takut itu menyelimutinya, semakin dalam. Ada sesuatu yang sangat jahat yang menguasainya, dan ia merasa seperti tak bisa melarikan diri lagi. Pagi harinya, Ardi kembali mengunjungi dukun tua itu, ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah berat, ia memasuki rumah dukun yang terletak di tengah hutan itu. Dukun itu menatapnya dengan mata yang penuh misteri, seolah sudah menunggu kedatangan Ardi. "Apa yang kau rasakan, anak muda?" tanya dukun itu dengan suara lembut, namun penuh kekuatan. Ardi duduk di depan dukun, merasa cemas. Saya mulai merasa seperti saya bukan diri saya lagi. Semua yang terjadi, semuanya terasa semakin gelap. Dukun itu mengangguk pelan. Itulah harga yang harus kau bayar. Kekayaan, kesuksesan, itu semua datang dengan harga yang harus dibayar oleh jiwa seseorang. Ardi merasa hati di dadanya berdegup kencang. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikan ini? Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dukun itu memandang Ardi dengan tatapan yang dalam. Tidak ada jalan mundur. Anak muda, kau telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Setiap ayam geprek yang kau buat semakin mengikatmu kepada kekuatan gelap itu. Sekarang, apa yang kau rasakan bukan hanya karena pesugihan, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang sudah diserap oleh kekuatan itu. Ardi gemetar. Jadi, saya sudah kehilangan diri saya sendiri. Dukun itu mengangguk perlahan. Kekuatan itu telah mengikat jiwamu. Setiap kali kau memasak ayam geprek, kau memberikan sedikit dari dirimu. Dan semakin banyak ayam geprek yang kau buat, semakin besar bagian dari jiwamu yang terambil. Hingga suatu saat nanti, kau akan menjadi bagian dari kekuatan itu sepenuhnya. Rasa takut dan kebingungan semakin mendalam dalam hati Ardi. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk membebaskan dirinya. Semua yang ia miliki, restoran, kekayaan, bahkan popularitas, ternyata hanya ilusi yang menyembunyikan kenyataan yang mengerikan. Namun, ada satu hal yang masih bisa ia coba. Ardi bertanya dengan suara putus asa. Apakah ada cara untuk menghentikan semuanya? Jika saya berhenti memasak ayam geprek, apakah semuanya akan kembali seperti semula? Dukun itu menggelengkan kepala dengan lembut. Tidak ada cara untuk menghentikan proses ini. Jalan yang kau pilih sudah membawamu jauh dari jalan yang benar. Jika kau berhenti, kekuatan itu akan menuntut lebih banyak. Lebih banyak dari yang bisa kau bayangkan. Tidak ada jalan keluar dari sini, Ardi. Ardi merasa tubuhnya lemas. Semuanya terasa gelap. Ia telah membuat keputusan yang sangat buruk, dan kini ia terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Sambil berjalan pulang,
Ardi merasa seperti tubuhnya tidak lagi miliknya. Setiap langkah terasa semakin berat. Seperti ada beban yang semakin menggerogoti dirinya. Ketika ia sampai di restoran, ia melihat semuanya tampak normal, ramai dengan pelanggan yang tertawa dan menikmati ayam geprek. Namun, di dalam dirinya, ia merasakan kehampaan yang sangat dalam. Setiap kali Ardi memasak ayam geprek, ia merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang, bagian dari jiwanya yang diserahkan untuk memenuhi nafsu akan kekayaan dan kesuksesan. Setiap ayam geprek yang ia buat, semakin mengikatnya pada kekuatan yang lebih besar, sebuah kekuatan yang akan terus menariknya ke dalam kegelapan. Pada suatu malam, saat restoran sudah tutup, Ardi berdiri di dapur sendirian, menatap ayam geprek yang sudah siap untuk dimasak. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Semua ini milik kami. Kami akan mengambil semuanya. Ardi merasa tubuhnya terhuyung. Ia tahu saat itu, keputusan yang telah ia buat tidak bisa dibatalkan. Kekuatan gelap itu telah menguasainya sepenuhnya. Di luar, hujan turun dengan deras, seolah menyelimuti segala sesuatu dalam kegelapan. Namun, di dalam hati Ardi, ada sebuah pertanyaan yang terus menggema. Apakah semua ini layak? Namun, sudah terlambat untuk mencari jawaban. Dunia yang ia pilih telah menguasainya, dan kini, tak ada lagi jalan untuk kembali. Waktu semakin berlarian, dan Ardi merasa semakin terperangkap dalam jaring-jaring kekuatan gelap yang ia ciptakan sendiri. Restoran ayam geprek miliknya kini menjadi legenda di kalangan masyarakat. Setiap orang yang datang untuk menikmati hidangan spesial itu selalu merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik mereka kembali, meskipun mereka tidak bisa menjelaskan apa itu. Namun, semakin lama, Ardi merasa seolah-olah restoran itu bukan lagi miliknya. Ia hanya menjadi bagian dari mesin besar yang terus berjalan tanpa henti, dikelilingi oleh bayang-bayang yang semakin gelap. Setiap kali ia berada di dapur, Ardi merasakan perasaan yang semakin intens. Seperti ada sesuatu yang melawan kehendaknya. Bahkan ketika ia memasak dengan penuh perhatian dan hati, perasaan asing itu tidak hilang. Tangan Ardi seringkali gemetar, seperti ada kekuatan yang mengendalikan setiap gerakannya. Suara bisikan yang terdengar semakin jelas, membuatnya hampir tidak bisa berfungsi sebagai manusia normal. Pada suatu malam, ketika restoran tutup dan pelanggan terakhir pulang, Ardi merasa tubuhnya sangat lelah. Namun, lebih dari itu, ia merasa kosong. Ia duduk di kursi kayu yang sudah usang di ruang belakang restoran, memandangi dinding-dinding yang seakan menekan dirinya. Hujan yang turun di luar menambah kesunyian yang semakin mencekam. Ketika Ardi menatap cermin, dia merasa seperti bukan dirinya lagi. Matanya yang dulu hidup, sekarang terlihat kosong dan suram. Wajahnya semakin pucat, dan rautnya menunjukkan bahwa ia tidak lagi menjadi orang yang sama. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Sudah terlalu jauh. Ardi, tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Setiap ayam geprek yang kau buat akan terus mengikatmu lebih dalam. Jiwa-jiwamu, semuanya akan menjadi milik kami. Ardi menutup telinga, mencoba mengabaikan suara itu, tetapi semakin keras suara itu terdengar. Rasanya, ia tidak bisa lagi menghindar. Kekuatan gelap itu sudah menyelubungi seluruh dirinya. Ia merasa kehilangan kendali atas pikirannya sendiri, dan yang lebih menakutkan, ia mulai merasa bahwa kekuatan itu mulai mengambil alih tubuhnya, seperti sebuah entitas yang hidup di dalam dirinya. Namun, pada malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Ardi sedang mempersiapkan ayam geprek untuk esok hari, sebuah suara dari luar dapur mengagetkannya. Itu adalah suara seorang pelanggan. Ardi membuka pintu dapur dengan hati-hati, dan di depan pintu, berdiri seorang wanita muda yang tampak sangat cemas. "Pak Ardi," suara wanita itu terdengar panik. Ada yang aneh dengan ayam geprek yang saya makan." Ardi terdiam. Seakan ada beban berat yang menekan dadanya. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara serak. Wanita itu mengangguk dengan gugup. "Saya merasa ada yang mengikuti saya, Pak Ardi. Suara-suara yang saya dengar, bayangan yang saya lihat,
Rasanya seperti ada sesuatu yang hidup di dalam ayam itu. Seperti ada jiwa yang terperangkap di sana. Jantung Ardi berdebar kencang. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar keluhan seperti ini. Namun, kali ini terasa berbeda. Wanita itu tampak benar-benar ketakutan. Seolah-olah dia sudah merasakan dampak dari kekuatan gelap yang menguasai restoran itu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Wanita itu bertanya dengan wajah pucat. Ardi merasa bingung. Apa yang bisa ia katakan? Bagaimana bisa ia menjelaskan bahwa ayam geprek yang mereka makan mengandung lebih dari sekedar bahan-bahan biasa? Bahwa setiap potongan ayam itu membawa bagian dari jiwanya? Maafkan saya. Hanya itu yang bisa Ardi katakan, sebelum wanita itu lari terburu-buru keluar dari restoran. Ardi merasa semakin terpuruk. Namun ada sebuah pemikiran yang muncul di dalam pikirannya. Mungkinkah kekuatan yang menguasainya tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang lain? Keesokan harinya, Ardi kembali mengunjungi dukun tua itu, mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang semakin mencekamnya. Di rumah dukun yang terletak di tengah hutan, suasana semakin terasa mencekam. Dukun itu sudah menunggu kedatangannya. Seperti biasa, dengan tatapan yang penuh rahasia. Apa yang kau rasakan, anak muda? Tanya dukun itu dengan suara serak. Ardi berdiri diam, bingung dan tertekan. Saya merasa semakin kehilangan diri saya. Setiap kali saya memasak ayam geprek, saya merasa seperti saya kehilangan bagian dari diri saya. Dukun itu mengangguk pelan. Itulah harga yang harus kau bayar. Setiap kali kau memasak ayam geprek itu, kau memberi sebagian dari dirimu. Dan sekarang, kekuatan itu semakin menguasaimu. Ardi merasakan kepanikan dalam dirinya semakin mendalam. Tapi ada orang lain yang mulai merasakannya. Pelanggan saya. Mereka mulai merasa takut. Mereka mendengar suara-suara. Melihat bayangan, apakah mereka juga terikat oleh kekuatan itu? Dukun itu tersenyum tipis. Tentu saja. Kekuatan yang kau lepaskan tidak hanya mempengaruhi dirimu. Setiap orang yang mencicipi ayam geprek itu, setiap orang yang terpapar oleh makanan yang kau buat, mereka akan menjadi bagian dari kekuatan itu. Mereka akan merasakan hal yang sama. Dan semakin banyak orang yang datang, semakin besar kekuatan itu akan berkembang. Ardi merasa dunia sekitarnya berputar. Jadi, semua orang yang makan ayam geprek saya, mereka akan terperangkap seperti saya. Dukun itu mengangguk pelan. Begitulah cara kerjanya. Semua yang terpapar akan merasakannya. Itu bukan sekedar makanan, anak muda. Itu adalah penyatuan jiwa. Setiap pelanggan yang datang, setiap jiwa yang terhubung dengan makanan itu, akan semakin memperkuat kekuatan gelap yang ada. Ardi merasa tubuhnya semakin lemas. Ia telah membuat pilihan yang sangat salah. Sekarang, tidak hanya dirinya yang terperangkap, tetapi juga semua orang yang pernah mencicipi ayam geprek miliknya. Dan semakin banyak orang yang datang, semakin besar kekuatan gelap itu akan menguasai dunia mereka. Setelah percakapan itu, Ardi kembali ke restoran dengan perasaan yang semakin mencekam. Ia merasa terjebak dalam dunia yang semakin gelap, dan setiap langkahnya semakin terasa berat. Tidak ada lagi jalan keluar. Pada malam yang gelap itu, Ardi duduk di ruang belakang restoran, merenungkan nasib yang telah menimpanya. Ia merasa tak berdaya. Meskipun restoran semakin ramai dan semakin kaya, namun harga yang harus dibayar semakin tinggi. Jiwa-jiwa yang terperangkap dalam ayam geprek yang ia buat, kini menjadi bagian dari kekuatan gelap yang telah menguasainya. Saat ia menatap ayam geprek yang sedang dimasak, Ardi merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar mengalir di tubuhnya. Sebuah kekuatan yang begitu kuat, hingga ia merasa tak ada lagi yang bisa menghalangi kehendaknya. Namun, meskipun ia merasakan kekuatan itu, ada satu hal yang tetap menghantui pikirannya. Apakah semua ini layak dibayar? Namun, saat ia memegang pisau untuk memotong ayam geprek itu, ia menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Tak ada lagi pilihan lain. Ia telah terperangkap. Dan dengan setiap potongan ayam geprek, ia tahu bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Hari demi hari,
Restoran ayam geprek Ardi semakin menjadi pusat perhatian yang tak tertandingi. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru, bahkan dari luar kota. Setiap kali mereka mencicipi ayam geprek yang terkenal itu, mereka selalu kembali, dan kebanyakan dari mereka mengaku bahwa ayam geprek Ardi memiliki rasa yang berbeda. Sebuah rasa yang mereka tak bisa temukan di tempat lain. Namun, bagi Ardi, rasa itu bukan hanya sekadar bumbu dan rempah yang ia tambahkan ke dalam masakan. Rasa itu lebih seperti sesuatu yang jauh lebih gelap. Pada malam hari, ketika restoran sudah tutup dan semua pelanggan pulang, Ardi seringkali merasa terisolasi dalam kesendirian. Semakin lama, ia merasa bahwa keberadaannya di restoran bukan lagi untuk dirinya sendiri. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menguasai dirinya. Seperti ada kekuatan yang terus menariknya ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Bahkan ketika ia tidur, mimpi-mimpi buruk datang menghantuinya. Mimpi tentang bayangan-bayangan gelap yang mengejarnya, atau lebih buruk lagi, tentang sosok yang memanggilnya dari kegelapan. Ardi tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Mungkin itu adalah kekuatan gelap yang telah ia panggil. Atau mungkin itu adalah bayangan-bayangan jiwa yang terperangkap dalam ayam geprek yang ia buat. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Ardi duduk sendirian di ruang belakang restoran, di bawah cahaya remang-remang dari lampu yang sudah mulai pudar. Ia menatap meja kayu yang sudah usang, tempat ia sering mempersiapkan bahan-bahan untuk masakan. Namun malam ini berbeda. Ada perasaan yang sangat kuat menguasainya. Perasaan seolah-olah ada seseorang yang mengamatinya dari balik bayang-bayang. Ketika ia menoleh, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sudut ruang belakang, terdapat sosok yang sangat gelap, hampir tidak bisa dibedakan dari kegelapan malam. Sosok itu berdiri diam, hanya memandanginya dengan mata yang kosong. Ardi merasa jantungnya berdebar kencang, tubuhnya beku sejenak. "Apa yang kau inginkan?" Ardi berbisik, suaranya serak, hampir tidak bisa keluar. Sosok itu tidak bergerak. Hanya ada suara angin yang berhembus di luar, dan perasaan berat yang menyelubungi seluruh ruangan. Ardi merasa tubuhnya semakin kaku. Ada ketakutan yang sangat mendalam yang mulai menguasainya. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia rasakan. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar. Suara itu bukan lagi datang dari dalam kepalanya, melainkan langsung dari sosok itu. "Kami akan selalu ada di sini. Kekuatan ini tidak akan pernah meninggalkanmu. Setiap jiwa yang kami ambil, setiap persembahan yang kau buat, akan semakin mengikatmu dengan kami." Ardi merasakan kegelapan yang semakin menyelimutinya. Setiap kata yang keluar dari sosok itu membuat tubuhnya semakin lemah. Dan ia merasa seperti sedang tersedot ke dalam sebuah pusaran gelap yang tak bisa ia hindari. Hanya ada satu hal yang ia tahu, bahwa kekuatan itu semakin kuat, semakin menguasai seluruh hidupnya, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. "Jika kau ingin bertahan hidup, kau harus terus memberikan kami lebih banyak," bisik sosok itu lagi. "Kekayaan, kesuksesan, semua itu adalah milik kami. Kami akan menuntut lebih, dan lebih lagi." Ardi terjatuh di kursinya, gemetar. Ia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghentikan ini. Semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan itu telah membawa dirinya ke dalam dunia yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Semua yang telah ia capai ternyata hanya ilusi. Sebuah ilusi yang menutupi kenyataan mengerikan di baliknya. Keesokan harinya, Ardi kembali menemui dukun tua itu, dengan rasa putus asa yang semakin besar. Dukun itu menatapnya dengan tatapan yang penuh pengetahuan, seperti sudah mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. "Apa yang harus saya lakukan, Pak Dukun?" tanya Ardi. Suaranya hampir tidak terdengar. Dukun itu menggelengkan kepala, lalu berbicara pelan. "Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Ardi. Kekuatan itu sudah terlalu menguasaimu. Setiap orang yang pernah mencicipi ayam geprekmu kini menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap. Dan semakin banyak orang yang datang, semakin besar pula kekuatan itu." Ardi menunduk, merasa tubuhnya semakin lemah. "Tapi saya tidak ingin seperti ini. Saya tidak ingin kehilangan diri saya."
Dukun itu menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Kau sudah kehilangan dirimu sejak pertama kali kau memasuki jalan itu. Tak ada cara untuk kembali. Setiap kali kau membuat ayam geprek, kau mengikat dirimu lebih dalam. Setiap jiwa yang kau ambil, setiap nyawa yang terperangkap di dalamnya, semakin memperkuat kekuatan gelap itu. Tidak ada jalan keluar. Ardi. Ardi merasa tubuhnya seperti dihantam oleh petir. Semua yang ia lakukan, semua yang ia capai, ternyata hanya membuatnya semakin terjerat. Kekayaan dan kesuksesan yang ia impikan ternyata berbuah kehancuran yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, restoran semakin ramai, namun Ardi semakin merasa terasing. Di luar, semua tampak sempurna. Pelanggan datang dan pergi. Semuanya puas dengan ayam geprek yang ia buat. Namun di dalam dirinya, Ardi merasa semakin kosong, semakin jauh dari siapa dirinya sebenarnya. Setiap malam, suara bisikan itu semakin sering datang, semakin jelas terdengar. Ia tahu bahwa kekuatan itu semakin menguasai dirinya. Setiap kali ia membuat ayam geprek, ia tahu bahwa ia sedang memberikan lebih banyak bagian dari dirinya, lebih banyak jiwa yang terperangkap. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pilihan. Suatu malam, ketika restoran sudah tutup dan Ardi berada di dapur sendirian, ia merasa sesak. Ia melihat bayangan-bayangan gelap di sudut mata, bayangan yang mengintainya, seolah siap untuk menyelimutinya dalam kegelapan abadi. Ardi merasa seolah-olah jiwanya semakin menipis, terhisap oleh kekuatan yang ia panggil. Saya tidak bisa melarikan diri, bisiknya, mata terpejam, menyadari kebenaran yang sangat pahit. Semua ini sudah terlambat. Kekuatan itu telah menguasainya. Dan kini, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kegelapan yang telah ia pilih. Ardi terdiam di tengah dapur yang sepi. Hanya ada suara detak jarum jam yang terasa semakin berat, menghentak setiap detik dengan rasa hampa yang mendalam. Semua yang terjadi, restoran yang sukses, ayam geprek yang terkenal, dan pelanggan yang selalu datang, hanyalah sebuah bayangan dari kebohongan besar yang telah menjeratnya. Di balik semua itu, ada kekuatan yang lebih kuat, lebih gelap, yang kini telah menguasai seluruh hidupnya. Hari-hari yang dulu penuh dengan kegembiraan, kini menjadi rutinitas yang mencekam. Ardi merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ilusi, kesuksesan yang dipenuhi dengan pengorbanan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam ayam geprek yang ia buat. Setiap potongan ayam yang dimasak, setiap bumbu yang ditambahkan, semakin mengikat dirinya kepada kekuatan itu. Bayangan-bayangan gelap yang selalu ia lihat, suara-suara yang semakin nyata, semua itu adalah tanda-tanda dari kekuatan yang telah memakan sebagian dari dirinya. Sesuatu dalam dirinya mulai retak. Ardi tidak lagi merasa dirinya hidup sepenuhnya. Ia merasa seperti hanya tubuh kosong yang bergerak, diliputi oleh kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia telah lama kehilangan dirinya sendiri, dan semakin banyak orang yang datang, semakin sedikit bagian dari dirinya yang tersisa. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Ardi duduk di kursi dapur, memandangi pisau yang tergeletak di meja. Ia sudah tidak tahu lagi apakah ia masih memiliki kendali atas apa yang terjadi. Semua yang ada di depannya, ayam geprek yang siap dimasak, pelanggan yang datang mencari rasa yang mereka dambakan, semuanya terasa semakin jauh dari kenyataan. Ketika suara bisikan itu kembali terdengar, Ardi merasa tubuhnya seperti terseret ke dalam pusaran yang tak bisa dihentikan. Kekuatan ini sudah sepenuhnya menguasaimu, suara itu berkata. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Setiap potongan ayam, setiap jiwa yang kau ambil, semakin memperkuat kami. Ardi menundukkan kepalanya, merasakan tangan yang gemetar. Ia sudah sangat lelah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Semua yang ia lakukan, setiap malam yang ia lewati, hanya menambah beban dalam hidupnya. Kekayaan, kesuksesan, semua itu ternyata adalah jebakan yang telah dipasang untuk dirinya. Ia menginginkan kebebasan, tetapi kebebasan itu sudah tidak ada lagi. Ia sudah tidak ingin lagi membuat ayam geprek. Namun, meskipun hatinya menjerit untuk berhenti, tubuhnya seakan tidak bisa menahan perintah kekuatan yang menguasainya. Ia merasa ada sesuatu yang menekan, mengendalikan setiap gerakannya,
memaksanya untuk terus membuat ayam geprek. Ardi tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Tidak ada pilihan lain. Sambil memegang pisau, ia merasa jari-jarinya seperti terikat oleh kekuatan yang lebih besar. Setiap kali pisau itu bergerak memotong ayam, ia tahu bahwa itu bukan lagi sekadar memasak. Itu adalah bagian dari ritual yang telah mengikatnya dengan kekuatan yang sangat gelap. Dan ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Namun, di tengah kegelapan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Ardi hampir selesai memotong ayam, ia mendengar suara langkah kaki dari luar. Suara itu mendekat, semakin jelas, semakin nyata. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang lelaki tua berdiri di depan pintu dapur restoran. Wajahnya penuh dengan kerut. Matanya yang tajam seolah bisa menembus jiwa. "Lama kau mencari, akhirnya aku datang," kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam dan penuh arti. Ardi merasa sebuah kekuatan yang sangat kuat mengalir dari sosok lelaki itu. Seperti ada sesuatu yang sangat berbahaya namun menenangkan di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang Ardi kenal, tetapi sudah lama ia lupakan. Siapa Anda?" Ardi bertanya. Suaranya serak. Lelaki tua itu tersenyum, tetapi ada kesedihan yang dalam di matanya. "Aku adalah jalan terakhirmu, Ardi. Jalan yang akan membebaskanmu, jika kau mau mengikuti aku." Ardi tidak mengerti. Apa yang lelaki tua itu maksud? Bukankah tidak ada jalan keluar dari tempat ini? Bukankah kekuatan gelap itu sudah menguasainya sepenuhnya? "Apa maksud Anda? Saya sudah terjebak," Ardi berkata dengan suara penuh keputusasaan. "Semua yang saya lakukan, tidak ada jalan keluar." Lelaki itu melangkah maju, mendekati Ardi dengan tenang. "Tidak, Ardi. Selama kau masih hidup, masih ada harapan. Kekuatan itu, kekuatan yang telah menguasaimu, hanyalah sebuah ilusi. Ia tidak akan pernah bisa menguasaimu sepenuhnya jika kau memilih untuk melepaskannya." Ardi menatap lelaki itu dengan tatapan bingung. "Tapi saya sudah terikat. Setiap ayam geprek yang saya buat, setiap nyawa yang saya ambil, semakin mengikat saya. Saya sudah terlalu jauh." Lelaki itu mengangguk pelan. "Memang benar, kau telah mengikat diri dengan kekuatan itu. Namun, ingatlah, semua itu berasal dari pilihanmu sendiri. Kekuatan itu hanya bisa mengikatmu jika kau terus memberikannya kekuatan. Semua itu dimulai dengan satu keputusan, dan semua itu bisa berakhir dengan satu keputusan pula." Ardi merasa seperti ada yang terbuka dalam pikirannya. Sebuah pemahaman yang mulai muncul, bahwa ia masih memiliki kendali atas hidupnya, meskipun terasa sangat jauh. Ia memandangi pisau yang tergeletak di meja. Semua yang terjadi selama ini adalah akibat dari pilihannya, dan ia bisa memilih untuk mengakhiri semuanya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Ardi dengan suara gemetar, penuh harapan. Lelaki tua itu berkata dengan lembut, "Lepaskan kekuatan itu, Ardi. Jangan lagi membuat ayam geprek. Jangan lagi mempersembahkan nyawa-nyawa itu. Dengan setiap langkah yang kau ambil menuju kebaikan, kekuatan gelap itu akan kehilangan cengkeramannya. Hanya dengan itu kau bisa membebaskan dirimu." Ardi menatap pisau itu, kemudian menoleh ke lelaki tua yang berdiri di depannya. Ia merasa sebuah kekuatan yang berbeda mengalir dalam dirinya, kekuatan yang lebih bersih, lebih murni. Sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Perlahan, ia meletakkan pisau itu kembali di meja, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ardi merasa ada sedikit kedamaian dalam dirinya. Lelaki tua itu tersenyum, meskipun tampak ada keharuan di wajahnya. "Ingatlah, Ardi, jalanmu belum selesai. Tetapi jalan yang benar dimulai dari sini. Dari keputusanmu untuk melepaskan semua yang telah mengikatmu." Dengan itu, lelaki tua itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Ardi sendirian di ruang belakang restoran. Ardi duduk diam, merasakan beban yang mulai terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti dirinya lagi. Mungkin jalan ini tidak akan mudah. Mungkin ada banyak rintangan di depan. Tetapi ia tahu satu hal yang pasti, ia telah memilih untuk berhenti.
berhenti dari jalan gelap yang telah membawanya ke dalam kehancuran. Malam itu, restoran ayam geprek Ardi menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi pelanggan yang datang. Tidak ada lagi suara bisikan dari kekuatan gelap yang selama ini menguasainya. Ardi tahu bahwa perjalanannya baru dimulai. Tetapi ia juga tahu bahwa ia kini memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang lebih baik. Dan dalam keheningan malam itu, Ardi menyadari bahwa ia akhirnya bisa mulai kembali. Bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kesuksesan yang semu, tetapi untuk menemukan kedamaian, untuk menemukan dirinya kembali. Restoran ayam geprek itu mungkin akan tetap ada. Namun, Ardi tahu bahwa ia tidak lagi menjadi budak dari kesuksesan yang ia capai dengan cara yang keliru. Hari-hari depan adalah miliknya untuk dibentuk ulang. Dan ia tidak akan pernah membiarkan bayangan gelap itu menguasainya lagi.